Shalom jemaat yang terkasih. Mazmur 51 adalah mazmur ratapan dan pertobatan Daud sesudah Nabi Nathan menegur dia karena perzinahannya dengan Batsheba dan pembunuhan yang dirancangkannya atas Uria. Dosa yang diungkapkan di sini adalah noda terbesar dalam hidup Daud yang dicatat oleh kitab suci. Daud tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Alkitab mencatat dosa Daud untuk membuat kita belajar bagaimana harus bersikap ketika jatuh ke dalam dosa dan bagaimana Allah menyediakan solusi. Semua manusia adalah makhluk berdosa dan tidak luput dari kesalahan. Yang membuat perbedaan adalah respons yang ditunjukkan setelah melakukan kesalahan dan dosa. Ada orang-orang yang mau mengakui dosanya, yang bergegas meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun ada juga orang yang tidak bersikap demikian, seolah tidak sadar atau memang tidak mau peduli akan perbuatannya. Mazmur 51 menunjukkan bahwa Daud tidak melempar kesalahan pada orang lain. Sebaliknya, ia mengakui dosanya di hadapan Allah. Daud menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Allah. Pengampunan selalu diawali dengan pengakuan dan penyesalan. Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah." Daud sadar bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan untuk membayar hutang dosanya. Satu-satunya yang dapat membereskan pelanggarannya adalah Allah. Oleh karena itu Daud memohon agar dikasihani. Sejalan dengan belas kasihan tersebut dia meminta agar pelanggarannya dihapuskan dan kesalahannya dibersihkan. Ada satu prinsip yang diungkapkan di sini, yaitu bahwa kita hanya dapat diampuni dari dosa kita jikalau Allah menunjukkan belas kasihannya. Dan belas kasihan itu bergantung sepenuhnya pada kasih setia Allah. Dosa adalah bencana terbesar yang pernah ada di dalam kehidupan di dunia ini. Mulai dari manusia yang pertama hingga saat ini, perbuatan dosa masih saja terjadi. Dosa dapat diibaratkan seperti virus mematikan yang merusak kehidupan manusia. Sebagaimana tertulis bahwa upah dosa ialah maut. Namun Allah di dalam belas kasihannya memberikan solusi. Allah menyediakan vaksin ampuh melalui anaknya yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada anak pastilah beroleh hidup yang kekal dan menjadi ciptaan yang baru. Ketika Allah oleh kasih setianya mengampuni kita karena iman kepada Kristus, Allah membersihkan kita dari dosa supaya kita berkenan di hadapannya, bebas menghampirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini seperti vaksin paket lengkap dosis 1, dosis 2 dan booster. Seperti Daud, mungkin kita pernah melakukan perbuatan yang begitu buruk di tahun-tahun yang berlalu dan kenangan itu terus menghantui. Andai saja saya bisa mengulang dan memperbaikinya. Namun yakinlah bahwa Allah yang beranugerah tidak hanya mau mengampuni dosa kita, tetapi juga mau mengubah kita menjadi lebih baik. Di dalam masa prapaskah sekarang ini, marilah kita memeriksa detil hidup kita. Jikalau kita menyadari adanya kesalahan, pelanggaran dan dosa, jangan berlagak seolah-olah kita bisa menyembunyikannya dari Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, Sang Maha Tahu itu. Asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dengan hati yang menyesal dan bertobat, Tuhan pasti mau mengampuni dan Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.